Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kali ini kita akan membahas latihan soal PAT kelas 7. Soal nomor 1. Andi berangkat dari kota A ke kota B menggunakan sepeda motornya dengan kecepatan 60 km per jam. Ia sampai di kota B setelah menempuh perjalanan selama 3 jam. Jika pada saat kembali ke kota A, ia mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 45 km per jam, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan adalah titik-titik jam. Oke, soal pertama ini kita misalkan untuk kecepatannya adalah X. Kemudian kita misalkan untuk besar atau banyak waktunya adalah Y. Sehingga untuk kecepatan pertama ada 60 km per jam, kecepatan yang kedua ada 45 km per jam. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk 60 km per jam adalah 3 jam, dan waktu yang dibutuhkan untuk 45 km per jam belum diketahui, kita misalkan T. Dari 60 km per jam ke 45 km per jam itu turun. Kemudian dari 3 jam ke T itu kira-kira naik atau turun ya? Coba kita bayangkan. Ketika kita melakukan perjalanan, semakin cepat kita melakukan perjalanan, semakin besar kecepatan kita, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya, semakin kecil kecepatan kita, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin besar, betul? Karena 60 ke 45 itu semakin kecil atau turun, maka nantinya waktu yang dibutuhkan pun akan semakin besar. Jadi 3 jam ke T itu adalah naik. Sehingga variabel X itu turun, variabel C naik. Maka itu merupakan perbandingan berbalik nilai. Sebagaimana kita ketahui, perbandingan berbalik nilai itu adalah ketika 60 km dimisalkan A, 45 km dimisalkan B, Y 3 jam itu C dan T itu D, maka persamaannya akan menjadi A per B sama dengan D per C, yaitu persamaan kedua atau di ruas kanannya dibalik. Maka kita peroleh 60 per 45 sama dengan T per 3, kita balik. Kemudian kita kali silang, 60 kali 3 sama dengan 45 kali T, sehingga T sama dengan 180 per 45, sehingga kita peroleh T adalah 4 jam. Sehingga waktu yang dibutuhkan Andi untuk perjalanan ketika ia kembali ke kota A adalah 4 jam. Masuk soal kedua. Ranti membeli 1 lusin daster seharga Rp480.000, 2 lusin baju kaos seharga Rp720.000, 3 lusin celana pendek seharga Rp1.260.000. Ranti menjual lagi dengan harga satuan daster, baju kaos, dan celana pendek berturut-turut adalah Rp55.000, Rp38.000, dan Rp42.000. Selama 4 bulan terjual 9 daster, 20 baju kaos, dan 30 celana pendek. Sisanya dijual dengan potongan harga 50% dari harga penjualan awal. Apakah Ranti mendapat keuntungan atau menderita kerugian? Berapa besar keuntungan atau kerugiannya? Oke, yang pertama kita akan mencari tahu apakah Ranti untung atau rugi. Dan kita tahu untung itu terjadi jika harga jualnya lebih besar dari harga beli. Maka kita perlu mencari berapa besar harga jualnya dan berapa besar harga belinya. Untuk harga belinya, kita tinggal menjumlahkan harga beli daster, harga beli kaos, dan harga beli celana pendek, yaitu Rp480.000 ditambah Rp720.000 ditambah Rp1.260.000. Sama dengan kita peroleh Rp2.460.000. Sedangkan untuk harga jualnya, kita perlu mencari harga jual daster, harga jual baju kaos, dan juga harga jual celana pendek. Harga jualnya itu sendiri kan terdiri dari 2 harga jual ya, dari 2 jenis harga jual. Yang pertama harga jual satuan, kemudian yang kedua adalah sisanya yang ketika tidak bisa terjual, kemudian dijual dengan potongan harga sebesar 50%.
Jadi kita peroleh harga jual daster. Kita ketahui tadi dasternya kan beli 1 lusin, sedangkan 1 lusin itu terdapat 12 buah. Yang terjual 9 buah, sehingga 9 kali 55.000 ditambah sisanya, yaitu 3 kali 50%-nya dari 55.000, yaitu 27.500, sehingga kita peroleh Rp577.500. Begitu juga dengan harga jual baju kaos, harga jual celana pendek, sehingga harga jual keseluruhannya kita peroleh 2.799.500. Sehingga kita bandingkan harga jualnya dengan harga belinya, dapat dilihat bahwa harga jualnya lebih besar dari harga beli, maka Ranti mengalami keuntungan. Kemudian yang ditanyakan yang kedua adalah berapa besar keuntungannya ataupun berapa besar kerugiannya ketika rugi. Karena untung, maka keuntungannya bisa kita cari dengan harga jual dikurangi harga beli, sehingga kita peroleh keuntungannya adalah Rp2.799.500 dikurangi Rp2.460.000, yaitu kita peroleh keuntungannya Rp339.500. Masuki soal yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Terdapat suatu bangun. Kita diminta mencari nilai A. Yang kedua, kita diminta mencari keliling dan luas bangun tersebut. Kita ketahui bahwa gambar tersebut adalah gambar persegi panjang yang dimodifikasi. Sehingga kita ketahui sifat atau ciri-ciri dari persegi panjang adalah memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Artinya, sisi yang kanan akan sama panjang dengan sisi yang kiri, sisi yang atas akan sama panjang dengan sisi yang bawah. Sehingga kita peroleh 28 cm sama dengan 12 cm tambah A tambah 7 cm. Sehingga kita peroleh 28 cm sama dengan A ditambah 19 cm. Sehingga kita peroleh A sama dengan 28 cm dikurangi 19 cm, A sama dengan 9 cm. Kemudian kita mencari kelilingnya. Kita ketahui keliling adalah jumlah dari sisi-sisinya ataupun jumlah dari sisi-sisi suatu bangun, sehingga kita peroleh sisi-sisinya adalah 28 cm tambah 2 kali 20 cm tambah 7 cm tambah 3 kali 9 cm tambah 12 cm, yaitu 114 cm. Kemudian untuk luas bangunnya, kita ketahui bangun tersebut adalah bangun persegi panjang yang kemudian dikurangi bangun persegi, sehingga luasnya adalah luas persegi panjang dikurangi luas persegi, yaitu persegi panjangnya itu berukuran 28 cm kali 20 cm dikurangi luas perseginya, yaitu 9 cm kali 9 cm, sehingga luasnya kita peroleh 479 cm persegi. Oke, sekian pembahasan soal kali ini. Untuk latihan soal yang lain bisa dikerjakan secara mandiri. Ketika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan japri melalui WhatsApp ke Putita. Untuk daftar pustaka soalnya diperoleh dari buku Erlangga dan juga dari buku Yudhistira. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat mempersiapkan PAT. Jangan lupa materi yang dipelajari adalah tentang perbandingan, kemudian tentang persegi dan persegi panjang. Oke, terima kasih anak-anak. Jangan lupa pelajari semua materinya. Selamat mempersiapkan PAT. Senantiasa berdoa, berusaha, dan bertawakal. Putita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.